Part 2 guys, ayo kita cerita lagi guys, lanjut video yang kemarin ya, sambil nyuci mobil guys. Udah lama banget nggak dicuci, mungkin hampir 2 bulan ya. Sorry pakai kerja terus sampai lupa nyuci guys. Tapi hari ini udah bulat guys tekadnya untuk nyuci si Lexi ya. Oh ya guys, ini namanya Lexi guys, cewek yang paling setia dalam hidup, yang selalu nganterin kemana-mana. Ember isinya. Lumayan guys, sudah lama nggak nyuci mobil, ternyata cukup melelahkan. Soalnya tadi nyucinya sampai bersih, kinclong banget. Sekarang masih ada tenaga, mau olahraga dikit guys, mau pull up, sit up ya. Jadi banyak orang ngira hidup di Amerika itu gampang banget guys ya. Padahal dalam kenyataannya itu sebenarnya banyak faktor-faktor yang mesti dipikirkan guys. Jadi kita mau mulai dari mana ya? Mau tinggal di mana? Mau menetap di mana? Mau kerja di mana ya? Kalau kita datangnya ke sini ke Amerika dari nol ya, tanpa koneksi, tanpa kenal siapapun juga ya, itu bener-bener berat guys. Menurut saya nggak ada sih orang datang ke Amerika bener-bener dari nol ya kayaknya. Pasti mereka udah biasanya bawa surat sponsor, surat job letter ya, surat kerja. Jadi udah pasti nyampe ke sini tuh tahu kerjanya di mana, tinggalnya di mana guys. Kecuali kalian kesininya itu istilahnya ada loncat kapal. Ya jadi benar-benar gelap guys ya, loncat kapal. Maksudnya loncat kapal itu orang yang loncat dari kapal pesiar ya, yang dulu kerja di kapal pesiar, terus maunya merubah nasib atau entah karena suatu sebab ingin kerja di darat, mungkin bosen ya. Saya tahu ya, banyak dengar cerita dari teman sih, katanya kerja di kapal itu berat guys ya, mungkin ya karena faktor itu juga ya. Jadi orang-orang banyak yang memilih untuk loncat kapal ya. Nah kalau loncat kapal nggak ada kenalan, nggak tahu siapa-siapa di sini, bener-bener susah guys. Nah rata-rata orang yang loncat kapal biasanya mereka udah istilahnya punya orang dalam lah istilahnya guys. Nah, kalau menurut cerita teman-teman saya yang orang-orang lama ya, maksudnya orang-orang lama ini, orang-orang yang nyampe ke Amerika itu tahun jadul ya, tahun gak enak ya, dari tahun 90 sampai awal tahun 2000 ya. Zaman dulu masih gampang katanya guys untuk setidaknya untuk mendapatkan nomor social security itu ya, dimana orang-orang yang loncat kapal itu mereka masih bisa mendapatkan nomor tersebut guys. Jadi mereka bisa nyari kerja di mana aja ya, dan rata-rata kita ngomongin restoran ya, mereka nggak ada yang minta surat yang harus menunjukkan kalian tuh tinggal di sini dengan resmi ya. Tapi kalau zaman sekarang ini benar-benar susah guys. Kesempatan untuk mendapatkan nomor tersebut itu benar-benar hampir mustahil ya, kecuali ya mungkin ada ya di pasar gelap ya, saya nggak tahu ya terus terang ya. Tapi dia saat ini kerjaan tuh melimpah ruah guys, cuma pekerjaannya yang seret. Makan malam dulu guys, habis nge-gym, makan, itu lagi sebelah ada lagi ulang tahun. Ini salah satu tempat kerja terbaik guys, salah satu ya selain restoran Jepang ya, itu American Steakhouse. Pertama ini namanya Texas Roadhouse. Di sini kalau full time server atau waitress, wait staff, apapun yang kalian mau panggil ya namanya ya. Itu kalau full time ya, kalau full time biasa 5 hari seminggu ya, 40 jam seminggu kurang lebih ya. Itu bisa ngasilin, kalau dibilang average ya, setiap hari itu kalau bikin tip 200 sampai 300 ya, kalikan aja sendiri ya, kali 5 hari terus kali 4 berapa tuh hasilnya, ditambah lagi gaji ya, minimum wage-nya, gaji dasar mereka sih nggak begitu gede ya. Sekali-sekali makan steak dari American Steakhouse. Kalau saya suka steaknya medium well guys, nggak suka yang masih berdarah-darah ya, pokoknya setengah matang lah istilahnya. You wanna say hi to everybody?
Show them how silly you are. Yeah, not yes. How's your day, buddy, so far? So far, so good, buddy. Hey guys, this is Lexi, and she cooked really awesome steak for me tonight. Did you cook that steak? No, I didn't. Oh, okay. Yes, I forgot that. I gave you the wonderful You steak. gave the wonderful steak, but I got a really good service. Thank you for your service. Thank you. You want to tell everybody, like, how does it feel actually to work in the restaurant industry? So, Let me ask you a question first. Is this your first job? Second? This is my third job, yeah. Your third job, okay. Yeah, my third one. Okay. Where else did you work before? If you don't mind, I mean, if you don't want to tell. Yeah, no, I worked at Panera when I was like 16, Nice. and then I worked at a vet office for 2 years. That's awesome. And then I'm now here because this makes way more money. Absolutely, it's all about the money, right? Yeah. I mean, you work hard, of course you would want to earn like as much as possible. Yeah. So how do you like it working here so far? I actually love it. I really do love it. All my coworkers are amazing. Like literally everyone over here is amazing. All the managers are great. It's a really fun, like happy environment. I can see that because everybody's smiling, everybody's like being so friendly. Oh yeah, yeah. So, I don't really eat steak that often, but when I do want to eat steak, I normally come here because I work in a restaurant too. Oh, okay. That makes sense. So I'm a chef, but my specialty is sushi. I'm a sushi chef, so I cook sushi. So, but once in a while, I'm a steak person. So. Are you steak person? Yeah, I used to love it here before I even worked here, so I was like, well, I might as well get a discount. You know what I mean? I might as well get a discount on my big fat meal. That's awesome. That's awesome. So, do you guys still having like short staff problem? Considering like every other place that I've been, I mean, it seems that even Panera Bread, like you mentioned, like they're having problem finding like people. I mean, we are short-staffed in like busing and like I think like dish, but those are like non-desirable jobs. So like no one really wants to be go bust around, go bust a nasty table or anything. So, but like all of our kitchen, fine. All of our servers, great. So that's great. I'm glad. I hope this place will be still around for many years to come. And you don't have problem with staff or anything like that. You know? But so. Thanks for your service tonight, Lexi, and I really appreciate it. Everything was great, and if any of my audience lives in America, you want to go get steak, you better just go to the best place to get steak, which is Texas Roadhouse, and cheap too. And cheap too. It's not gonna break your budget. Yeah, unless you want some kind of like crazy entertainment like hibachi style. Then come to my place. Yeah. All right, Lexi, thank you again. Thank you. Okay, I'll see you again very soon. Thank you. Alright guys, balik ke rumah, kembali ke home sweet home. Ya, jadi gitu guys ya, hidup di Amerika itu ada enaknya, ada enggaknya ya. Enaknya kalau kalian udah ada relasi, ada teman, ada kerjaan, semuanya lengkap. Ya hidup di sini memang bisa dibilang lebih enak daripada hidup di Indonesia ya. Cuma kalau saya mau ngomongin gak enaknya itu ada banyak sekali guys. Tapi nanti dah di vlog-vlog berikutnya saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman yang gak enaknya ya. Maksudnya yang gak enaknya ya tinggal di Amerika ya. Bukan cuma enaknya aja ya. Ya enaknya seperti yang saya udah sebutkan tadi ya. Di sini banyak kerjaan yang berpenghasilan yang sangat tinggi guys ya. Kalau untuk bagi saya ya setiap tahunnya tanpa harus mempunyai sertifikat atau college degree ya, atau istilahnya ijazah kuliah ya. Dan ya seperti kalian lihat, seperti artikel dari Business Insider, 11 pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah kuliah tapi berpenghasilan cukup tinggi setiap tahunnya guys, yaitu seperti kalian lihat di layar ya. Jadi kalau chef itu masih istilahnya on the bottom ya. Tapi ada beberapa negara bagian yang chef memang bikin duitnya gila-gilaan guys. Tapi istilahnya kan mereka penghasilannya banyak dari yang istilahnya belas kasihan tamu ya, ngarepin tip ya atau servis ya kalau di Indonesia ya. Dan kalau ngandelin tip atau service itu kan biasanya tergantung dari nasib juga ya. Dan sedangkan ini pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah kuliah ini pekerjaan resmi yang udah digaranti ya hasil setiap tahunnya ya. Dan
Kalau di Ohio tempat saya tinggal itu taraf hidupnya masih cukup oke lah saya bilang ya. Jadi di sini biaya hidupnya nggak terlalu mahal guys. Jadi menurut artikel yang saya temuin di Google itu kira-kira berapa sih penghasilannya tiap tahun supaya bisa hidup atau tinggal di Ohio ya. Jadi menurut artikel seperti kalian lihat itu kalau single ya, adult, orang dewasa, single, tanpa anak itu sekitar 22.000 guys tiap tahunnya. Minimum ya penghasilannya untuk bisa hidup di Ohio ya. Dan kalau berdua ya itu sekitar 37.000, 38.000 lah. Ya ini annual taxes ini maksudnya ini pajak tahunannya ya. Jadi ya guys, pajak di sini di Amerika nggak main-main guys. Kalau di Ohio kalau nggak salah saat ini sekitar hampir mencapai 4% guys ya pajaknya, dari itu pajak penghasilan guys ya. So guys, jadi menurut kalian gimana guys, masih pengen kerja di Amerika? Kira-kira setelah apa yang saya jelasin, ini belum saya jelasin hal-hal pengeluaran yang lain-lain ya, seperti asuransi mobil ya, kalau mau asuransi jiwa, asuransi kesehatan, itu biaya utilities ya, tagihan listrik, telepon, internet dan sebagainya ya tiap bulan ya, yang tentu saja semuanya itu harus dibayar dengan dolar guys. Dan juga kalau kalian ingin memilih bekerja di restoran itu rata-rata kalau chef seperti saya ini ya, kalau dulu banyak tempat yang kalau sushi chef itu biasanya liburnya cuma 1,5 hari guys dalam seminggu ya. Jadi seharian itu di restoran guys ya, memang ada breaknya juga sih, biasanya itu breaknya dari jam 2 sampai jam 4 ya, 2 jam ya. Tapi kan kalau rumahnya jauh seperti saya guys, tempat tinggal saya cukup jauh ya dari tempat kerja ya, jadi saya biasanya nggak pulang guys. Jadi ya bisa dihitung seharian di restoran guys, 5 hari dalam seminggu ya. Dan ada banyak juga tempat yang sekarang masih buka all day ya, all day maksudnya istilahnya seharian, jadi nggak ada break sama sekali guys. Itu biasanya dari jam 11 sampai jam 9 ya tempat seperti itu ya. Jadi mereka biasanya ya pasti ada istirahatnya guys, cuma gantian guys. Jadi restorannya nggak tutup ya, di antara jam makan siang ke jam makan malam itu nggak ada tutup guys. Jadi buka terus guys. Ya di sini memang banyak pekerjaan yang bisa kalian pilih, jadi tergantung kemampuan dan tergantung kesukaannya ya. Seperti kata orang ya, do what you love, love what you do ya. Dan kalau saya terus terang, kalau sejauh ini sesekali ngerasa bener-bener jenuh guys. Terus terang, nggak bohong ya, terus terang jenuh banget. Apalagi kalau masa-masa lagi rame-ramenya ya, nggak dapat istirahat, terus kekurangan orang, nggak ada yang bantu ya. Tapi syukur-syukur saat ini udah ada chef baru guys. Jadi ada yang bantu ya, bisa meringankan beban ya. Jadi istilahnya kalau dulu baru-baru kerja di restoran sekarang ini, saya pernah kerja hampir 2 bulan itu straight ya, jadi nggak ada liburnya guys ya. Memang bikin duitnya banyak sih, tapi kalian bisa ngebayangin nggak setiap hari itu di restoran, setiap hari kerja guys, just no life. Tapi berhubung waktu itu anak saya masih jauh dari saya ya, jadi saya berpikir ya udah kerja aja dulu. Kali ini libur saya udah normal sih ya, 2,5 hari ya seminggu ya, itu udah lebih dari cukup guys. So guys, mungkin kalau topik menyangkut Amerika in general itu sangat banyak ya banyak yang bisa dibahas ya. Nanti mungkin saya akan buat vlog-vlog seperti ini bertahap guys ya, sedikit demi sedikit ya, untuk memberikan edukasi gimana sih kehidupan di Amerika, nyari kerja, pokoknya seputaran mencari nafkah di Amerika ya. So guys, berhubung ini udah hampir jam 12:30 malam guys, ini udah 12:30 malam, saya harus segera tidur guys, karena besok balik lagi kerja guys. Dan belum lagi saya harus ngedit 2 bagian dari vlog ini guys yang kalian akan tonton. Oke guys, kiranya sekian dulu vlognya kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur, bermakna, bermanfaat, memberikan informasi sedikitnya, walaupun nggak begitu mengedukasi ya kayaknya ya. Tergantung kalian terimanya gimana aja ya. Oke guys, tanpa panjang lebar lagi, without further ado, oke sampai di sini dulu vlognya kali ini guys. I'll see you guys again in the next one. Oke, peace out for now. Salam damai selalu, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Peace out guys, take care.